Sahabat ngawas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabiullah Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang cukup menarik untuk kita pelajari dan kita renungi. Di antara kisah yang menarik dari penggalan kisah-kisah Nabiullah Ibrahim itu adalah kisah yang ada di penghujung juz 1, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya dan istrinya ke satu lembah yang tidak bertuan kalau kita bahasakan. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk membawa Ismail dengan Hajar di satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan istilah biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Suatu lembah yang tidak ada tanamannya. Nah, pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah ketika Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah ini. Begitu tiba beliau dengan anak dan istrinya di satu lembah itu yang kemudian kita kenal dengan Mekah. Ibrahim setelah mengantarkan Ismail dengan Hajar di wilayah itu, kemudian beliau berbalik menuju Palestina, menuju tempat semula. Begitu Hajar melihat Ismail itu, begitu Hajar melihat Nabiullah Ibrahim berbalik menuju arah Palestina, Hajar bertanya kepada suaminya, jadi, wahai Ibrahim, engkau hendak kemana? Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Nabiullah Ibrahim. Beliau diam dan tidak menoleh. Kemudian Hajar bertanya kembali, wahai Ibrahim, engkau hendak kemana? Dan sekali lagi tidak dijawab oleh Nabiullah Ibrahim. Dan kita kalau mungkin melihatnya secara psikologis, kita bisa membayangkan bagaimana beratnya perasaan Nabiullah Ibrahim. Beliau ini cukup lama menanti datangnya keturunan, datangnya putra. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala berikan Ismail sebagai putra, itu adalah satu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi Ibrahim. Tapi begitu setelah ini dilahirkan, Allah uji beliau dengan membawa Nabi Ismail satu lembah yang tidak bertuan. Maka sulit untuk menjawab pertanyaan sang istri. Dengan bahasa apa dia bisa menjelaskan kepada Hajar? Karena Hajar ini adalah seorang istri yang sangat cerdas dan memahami posisi suaminya. Maka kemudian dia merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, ya, Allah yang memerintahkan. Nah, ini satu pelajaran penting bagi kita. Bagaimana Hajar merespon jawaban Nabiullah Ibrahim ketika dia mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Hajar kemudian mengatakan, apabila ini adalah perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sahabat ngaus sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang luar biasa bagaimana Nabiullah Ibrahim menanamkan keyakinan agama yang sangat kuat kepada istrinya. Tidak akan mungkin akan hadir seorang istri yang mampu menjawab, memberikan jawaban seperti jawaban ini, kecuali seorang istri yang di dalam dirinya keyakinan yang kuat terhadap risalah yang dibawa oleh suaminya. Maka Nabiullah Ibrahim setelah itu terus melangkah sampai kemudian di satu lembah, kemudian tidak lagi melihat anak dan istrinya, beliau berdoa. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya itu buah-buahan. Kemudian di antara doa Nabiullah Ibrahim adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang itu tertarik hatinya untuk menuju wilayah itu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita termasuk orang yang menjadi saksi bagaimana doa Nabiullah Ibrahim itu terwujud di alam nyata. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Kemudian juga negeri yang melimpah ruah buah-buahan. Padahal bisa kita bayangkan di situ tidak ada tanaman. Sahabat ngaus sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah, selayaknya di dalam diri kita ada satu keyakinan yang kuat, satu optimisme bahwa Allah memiliki banyak cara untuk mewujudkan
apa yang kita minta. Tugas kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang akan mewujudkannya. Jadi ketika kita berdoa janganlah kemudian kita intervensi terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian kita intervensi terhadap cara yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mewujudkan permintaan kita. Bahkan juga kalau kita renungkan pada ayat-ayat setelah itu, Nabiullah Ibrahim juga berdoa dalam momen yang berbeda. Ib'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, hadirkan dari mereka itu rasul. Dan kemudian itulah yang terwujud dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari tengah-tengah mereka yang mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharga bagi kita sahabat ngaos sekalian dimanapun berada. Mari kita hadirkan optimisme di dalam diri kita. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah punya banyak 1000 cara, bahkan lebih dari 1000 cara untuk mewujudkan apa yang kita minta. Tetap optimis, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.